Hei bocah, daripada duit THR-nya nih yang ntar nih lebaran dapat dari om tante, dari orang tua 20.000, 50.000, 5.000, 10.000 dikumpulin sejuta, daripada beliin voucher FF, mending beli HP ini nih. Redmi A3. Harganya cuma 1,19. Tapi punya desain yang bagus, jadi kalian nggak bakal malu-maluin nih kalau dipakai di sekolah. Speknya juga bisa dipakai buat main game. Layarnya gede. 1,1 jutaan doang. Karena unit ini masih baru, masih plastik, kita unboxing aja sekalian. Biar kalian tahu isinya apa aja. Apa kayak beli HP batangan, nggak dapat adapter charger. Kita cari tahu. Jadi Redmi A3 ini bisa dibilang smartphone entry level yang menurut gue menarik banget sih. Ini calon-calon kacang goreng. Kenapa? Karena kapan lagi punya HP 1 jutaan dengan fitur-fitur yang mirip-mirip kayak smartphone harga 2, bahkan harga 3 jutaan. Bahkan desain smartphone ini tuh terinspirasi dari HP yang harganya belasan juta cuy. Kita lihat deh bentukannya. Nih. Jadi unit yang gue unboxing sekarang ini warnanya midnight black. RAM-nya udah 4 GB. Kapan lagi HP sejutaan RAM-nya 4 GB dengan memorinya 128 GB. Dan di sini ada beberapa kelebihan dari smartphone ini. Kalian bisa lihat lah ya. Layarnya udah gede, terus juga desain yang premium katanya. Terus baterainya udah goceng, 5000 mAh, punya fingerprint juga, sama mendukung memory expansion, RAM virtual ala Xiaomi. Oke, kita buka aja deh. Dasar ya HP murah ya. Buka boxnya aja beda loh. Gini. Ini kerasa banget sih. Kardusnya kerasa banget. Oke, ini dia Redmi A3. Nih, kita simpan dulu buat yang terakhir. Cakep sih. Tuh. Ditis tuh. Lihat. Bingkai kameranya gede banget. HP sejutaan masih dapat kabel USB Type-C. Nih, udah Type-C loh kabelnya. Tuh. Jadi bukan micro USB lagi yang chargingnya lemot banget dengan transfer data yang, bikin sabar selalu ya. Ini udah USB Type-C, jadi lebih cepat harusnya. Terus juga masih dapat adapter charger dengan output dengan output maksimal 10 watt. Oke, 10 watt. Ya lumayan lah ya, 10 watt, dapat kabel USB Type-C pula. Kemudian dapat buku petunjuk penggunaan, kartu garansi juga. Ini jangan sampai lepas, jangan sampai lupa. Sama ucapan terima kasih. Tumben-tumbenan ya, ucapan terima kasihnya tuh bagian bawah gitu. Kalau Redmi Note atau seri Xiaomi lainnya tuh ucapan terima kasihnya di bagian atas. Oke, ini udah. Sekarang kita ke unitnya. Ini nih. Ini dia, Redmi A3. Sekalian gue nyalain dulu. Biar tahu nih, segede apa layar smartphone ini. Tuh, ntar dulu ngeliatin bodi belakangnya. Biar kalian agak terperangah gitu loh. Nah ini dia tampilan utama dari Redmi A3. Cakep nggak sih? Untuk sebuah smartphone harga sejuta ya. Kalau misalnya harga smartphone ini 3 juta, gue bully abis sih desain tampilan layar kayak gini. Tapi untuk sejuta, bezel bagian kiri kanannya lumayan tipis. Di bagian bawahnya emang agak tebel, tapi ini lebih dari cukup sih untuk sebuah smartphone harga 1,1 jutaan, 1,2 lah ya, kurang 1000. Dengan layar IPS LCD ukurannya 6,71 inci. Resolusinya sih emang imbalance lah dibandingin sama besaran layarnya, karena layarnya yang gede, resolusinya mentok di HD Plus aja, jadi cuman 720p aja. Tapi ada fitur dark mode juga di sini, tuh lumayan banget loh.
Terus juga ada night light, jadi blue light filter gitu, biar nyaman lah ya pas pakai smartphone ini di kondisi gelap atau di malam hari. Terus juga ada outdoor mode, jadi brightness layarnya bakal terang abis. Tuh, ini juga penting loh untuk kalian yang sering pakai HP di lingkungan outdoor. Sama refresh rate-nya cuy, 60-90 Hz untuk sebuah smartphone 1,1 jutaan. Ini fitur yang lumayan mewah sih, quote and quote. Ini yang menarik, HP-nya murah, OS-nya udah terkini loh. Redmi Note series kalian nih, kayak Redmi Note 12 atau Redmi Note 13 kalian nih, yang sampai sekarang masih belum dapat, beberapa di antaranya masih belum dapatkan Android 14, kalah sama Redmi A3. Smartphone ini udah Android 14, meskipun gue yakin dia basisnya adalah Go Edition ya. Karena MIUI dari smartphone ini tuh beneran polos, mirip kayak Android stock. Minim banget fiturnya, dan tampilannya nggak kayak MIUI pada umumnya. Tampilannya bener-bener polos, karena ya memang smartphone murah kayak gini mengedepankan kelancaran dibandingin sama fitur yang lengkap. Karena kebanyakan fitur juga kan di Android banyak yang kepake ya. Nah, di smartphone yang murah nih diminimalisir nih fitur-fitur yang nggak kepake. Fokusnya di fitur-fitur yang sering kalian pakai, yang sering pengguna pakai. Ada fitur yang menarik, DuraSpeed. Jadi fitur ini buat memaksimalkan aplikasi yang kalian buka dengan membatasi aktivitas di aplikasi yang berjalan di background atau di latar belakang. Jadi misalnya kalian buka aplikasi WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya dicentang. Lalu aplikasi yang berjalan di background itu bakal di stop. Sehingga aplikasi WhatsApp yang kalian sedang pakai itu lebih lancar, lebih mulus lagi. Buat buka kamera kah, buat buka mikrofon, buat telepon, dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal dapur pacunya, jadi smartphone ini udah pakai prosesor MediaTek Helio G36, jadi prosesor yang sangat-sangat biasa aja. RAM-nya 4GB dengan storage 8GB yang bisa ditambah secara virtual sampai 4GB. Jadi total RAM dari smartphone ini tuh tembus 8GB. Sama storage-nya 128GB yang bisa ditambah lagi pakai microSD sampai 1TB. Jadi kalau kalian pakai microSD 1TB, microSD kalian tuh lebih mahal dari HP-nya gitu. Baterainya 5000 mAh, fast charging-nya mentok di 10 watt. Tapi ya udah bisa diisi pakai port USB Type-C, masih ada jack audio 3,5 mili juga. Nah, sekarang ini nih yang ditunggu-tunggu. Kalian pasti pengen lihat bagian belakangnya. Nih. Sejujurnya gue nggak nyangka sebenarnya. Smartphone harga 1,19 jutaan, tapi desainnya dibikin mirip kayak Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, yang harganya bahkan 20 kali lipat dari smartphone ini. Puluhan kali lipat dari smartphone ini. Bingkai kamera ini bikin membulat, mirip kayak flagshipnya Xiaomi sekarang. Xiaomi 14 Ultra juga yang sayang yang masuk ke Indonesia. Kalau di Xiaomi 14 Ultra kan banyak lensa ya. Kalau di sini cuman ada 2 lensa kamera aja plus 1 LED flash. Kamera utamanya 8 megapiksel dengan lensa auxiliary lens. Jadi fokusnya sih di 8 kamera sama AI kamera. Terus juga ada LED flash. Nih yang menarik, ring dari bingkai kameranya itu dibikin mewah, premium, lihat. Ada warna-warna seperti silver yang gak murahan kelihatannya. Sama ada 2 warna dari smartphone ini. Yang pertama yang gue pakai sekarang adalah Midnight Black. Warnanya nih ya ini plastik tapi dibikin tekstur gloss, dibikin tekstur seperti kaca. Yang gampang banget kotor gara-gara jejak sidik jari. Nih, kotor banget ya kelihatannya. Ntar gue lap dulu. Terus kelihatan di sini ada seperti glitter-glitter nih di bagian belakangnya. Ya emang bener-bener midnight black sih. Kayak ada bintang-bintang di langit gitu. Kelihatan tipis-tipis di bodi belakangnya. Sama star blue. Nah, warna biru muda yang merepresentasikan ya langit yang biru di siang hari. Di bagian bawah ada USB Type-C, terus juga ada mikrofon. Di sini ada tombol power dan tombol volume. Ntar kita coba sensor sidik jarinya. Di sini speaker dan juga jack audio, dan di sini ada SIM tray. Sekarang kita coba sensor sidik jarinya nih ya. Jalan apa enggak nih? Apa cuman gimmick doang? Ih, HP sejuta loh ini. Udah ada fingerprintnya.
memang agak... Ini getarnya, sumpah ya, ini feedback getarnya tuh kayak lebay banget, kedengeran ya? Tuh. Tuh, ya. Jadi kalau sekalinya ngegeter, semua body HP-nya tuh kayak ikutan getar juga gitu. Ya wajar sih, body plastik juga. 1,1 juta mah udah dapat smartphone layar gede dengan performance yang cukup andal buat sekedar chattingan, ini udah lebih dari cukup sih. Apalagi desainnya yang menarik menurut gue. Ini udah gue daftarin fingerprintnya, coba ya. Cepet loh. Lagi deh. Lumayan cepet. Nggak malu-maluin lah. Nah gitu aja sih. Unboxing plus first impression dari smartphone Redmi A3 yang menurut gue smartphone sejutaan yang menarik saat ini ya. Desainnya bagus. Ini desainnya bagus. Speknya juga lumayan, OS-nya udah yang terbaru dengan layar yang gede dan udah dukung refresh rate yang tinggi juga. Harga smartphone ini tuh di pasaran 1,1 sampai 1,19 jutaan. Kalau bekasnya gua nggak tahu, mungkin bisa 900 ribuan ya dapat HP ini. Tapi selain kalian nih para bocah yang bisa beli HP baru pas lebaran nanti, smartphone ini juga sebenarnya cocok buat dikasih sebagai kado orang tua kalian, biar kalian bisa terhubung ke orang tua yang di kampung yang jauh di sana. Seenggaknya kalian bisa chattingan sama orang tua kalian yang jauh, bisa video call juga dengan mereka dengan kemampuan kamera selfie Redmi A3 yang pakai sensor 5 megapiksel ini. Jadi udah lumayan lah ya. Secara spesifikasi juga udah cukup bagus dan udah ngedukung jaringan 4G LTE juga. Ya smartphone ini bisa jadi pilihan lah buat kalian, entah itu buat ngasih kado ke orang tua ataupun para bocil nih yang nyari HP baru harga sejutaan. Gue Faisal, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Zontek serta nyalain loncengnya.